Lebah adalah salah satu jenis serangga yang hidup dengan berkoloni. Jumlah lebah dalam satu koloni bisa mencapai puluhan ribu. Namun, tahukah Anda, dalam satu koloni hanya memiliki satu lebah ratu yang memiliki tugas untuk bertelur? Bagaimana bisa ya? Seekor lebah ratu bisa menghasilkan begitu banyak lebah-lebah lain yang jumlahnya hingga puluhan ribu itu. Mari kita simak bagaimana siklus hidup lebah. Tapi sebelumnya, mari mengenal macam-macam lebah. Terdapat 3 macam lebah, yaitu lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang bertugas untuk bertelur dan mengatur koloni. Dalam satu koloni hanya terdapat 1 ekor lebah ratu. Lebah ratu memiliki ukuran paling panjang di antara lebah jenis lainnya. Makan dan hidup lebah ratu diurus oleh lebah pekerja. Kemudian lebah jantan. Lebah jantan memiliki tugas untuk mengawini lebah ratu dan kemudian mati. Lebah jantan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak memiliki sengat. Sama seperti lebah ratu, hidup dan makan lebah jantan diurus oleh lebah pekerja. Lebah pekerja adalah lebah yang jumlahnya paling banyak di dalam satu koloni. Lebah ini memiliki tugas untuk memberi makan lebah atau larva, membuat sarang, mencari nektar dan memproduksi madu, dan mencari air. Dengan tugasnya yang sangat banyak ini, lebah pekerja memiliki tubuh yang paling kecil dan memiliki sengat. Namun, jika lebah menyengat, lebah tersebut akan mati. Siklus hidup lebah. Siklus hidup lebah terdiri dari 4 fase, yaitu fase telur, fase larva, fase pupa, dan fase lebah dewasa. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing siklus hidup lebah. 1. Fase telur. Sebutir telur lebah berkembang menjadi macam-macam jenis lebah dalam waktu yang berbeda-beda. Telur menjadi lebah pekerja dewasa dalam waktu 18-22 hari. Sedangkan menjadi lebah ratu 16 hari dan lebah jantan 24 hari. Telur lebah berukuran sebesar butiran beras. Dalam sekali bertelur, lebah ratu bisa menghasilkan 2.000 hingga 3.000 butir telur per hari. Telur yang dibuahi akan menjadi lebah betina, bisa lebah pekerja atau lebah ratu. Sedangkan telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Yang kedua adalah fase larva. Setelah 3 hari sejak telur dihasilkan oleh lebah ratu, telur akan berubah menjadi larva. Larva lebah tidak memiliki kaki dan mata. Larva akan diberi makan oleh lebah pekerja selama 3-4 hari. Larva lebah ratu hanya akan diberi makan royal jelly selama hidupnya. Royal jelly adalah zat yang diproduksi dari kelenjar di kepala dan kelenjar ludah lebah. Royal jelly diproduksi
oleh lebah pekerja muda yang berusia 5-14 hari. Setelah 6 hari, larva akan memproduksi selapis kulit di luar tubuhnya dan selnya akan ditutupi oleh lebah pekerja dengan wax. Selanjutnya, larva berubah menjadi pupa. Yang ketiga adalah fase pupa. Fase ini sama seperti fase kepompong pada hewan dengan metamorfosis sempurna lainnya seperti kupu-kupu. Pada fase ini terjadi pembentukan tubuh lebah lengkap dengan kepala dan sayapnya. Yang keempat, fase lebah dewasa. Setelah menjadi pupa selama 12 hari, pengeraman pun selesai. Lebah pekerja muda akan muncul dan menggerogoti sarang lebah agar lebah dewasa bisa muncul dan mulai bekerja menjalankan tugasnya masing-masing. Demikian sedikit ulasan tentang lebah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.